bawahnya itu manusia, atasnya kepala babi. Bawa balik ku jeung jurigna kagok sampai ada bilang bukannya kita aral kan. Sia teh sopan cenah kadarieu. Apal cenah rombongan maneh teh 16 urang cenah bejar ka batur ulah ka tempat aing. Bisi sia ku ini para rehat. Awas cenah lamun ka dieu deui maneh dicirian. Lamun ka dieu deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Reki Gustaman di HTB Adventure. Dan kali ini di cerita pengalaman mistis edisi cerita Mamet, kita akan ulas kembali seperti apa pengalaman mistis yang dialami oleh Kang Mamet dan teman-temannya. Namun kali ini akan sedikit berbeda karena narasumber yang hadir pada kali ini tidak hanya Kang Mamet saja. Beliau mengajak kedua temannya yang juga mengalami kejadian ini saat melakukan pendakian di Gunung Sagara, Garut. Setelah kemarin mereka menghadapi berbagai goncangan-goncangan mistis, sampai pohon yang jatuh, kemudian tiba-tiba posisi mereka berpindah. Nah, kali ini mereka yang berpindah posisi itu akan langsung hadir di HTB Adventure. Jadi seperti apa keseruan cerita pengalaman mistis yang dialami oleh rekan-rekan dari Kang Mamet? Langsung saja kita ke ceritanya. Oke, assalamualaikum nih akang-akang. Waduh, ini alhamdulillah ya kita bisa menghadirkan kedua temennya. Meskipun masih banyak ya, Mang ya teman-teman yang lain yang mengalami ini. Kita kenalan dulu lah. Ini Kang siapa Kang? Kang Apoy. Kang Apoy. Oke, ini Kang Mamet ya, udah tau lah. Ini Kang Fauji ya? Oke, Kang Fauji, Kang Mamet, dan Kang Apuy. Jadi banyak juga teman-teman dari YouTube yang ngomen nih Kang datengin narasumber yang lain. Bahkan ada yang request yang ceweknya itu Kang, suruh didatengin. Cuman kita harus siap-siap ya kalau datengin itu ya. Harus siap-siap kemungkinan yang nggak diharapin lah. Wih. Tapi tergantung ya, kalau teman-teman YouTuber yang lain banyak yang ngomen, kemungkinan kita bisa saja mendatangkan ya, asalkan Gak muluk-muluk lah, nanti part 2 tembus di 500 bisa jadi kita datengin Asik. 2 orang lah. Kalau Mantap. 1 orang kan agak susah, soalnya yang satu istri saya lah, maksudnya lagi hamil gede lagi kan. sakit ini ya. Oh iya, lagi hamil juga. Jadi biar teman-teman yang lain gak penasaran ya, kita lanjutkan saja ke part kedua. Yang kemarin itu terakhirnya kita di pohon yang jatuh itu Mang ya. Dahan yang jatuh. Dan yang posisinya kebalik itu kebetulan Mang Apuy. Ini orangnya Ini kan. orangnya kan? Ada. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin percaya nggak percaya, ini orangnya ada. Kalau dari satu orang mungkin teman-teman bisa ragu ya. Nah, ini kalau- datang nih. Kalau 3. masih kurang berarti saksinya 13 orang lagi ada. Masih ada semua. Masih ada, semuanya masih hidup. Mantap sekali. Nanti kita mudah-mudahan ada kesempatannya ya. Oke, langsung saja Mang ke ceritanya. Tapi sebelum melanjutkan ke ceritanya, di sini saya ada kopi Mang. Alah seadanya aja. Kosong. Ini kosong, isi aja sendiri ya Mang ya. Tapi ya mohon maaf sebelumnya nih agak lagi batuk lah. Nanti kalau pas lagi cerita ada batuk-batuk, anggap aja backsound lah. Jam scare. Oke Mang, langsung saja ke ceritanya. Nah, jadi pas terakhir kita cerita pas di dahan yang jatuh kan, di situ saya bilang posisi kita jadi kebalik. Yang pertamanya posisinya si Apuy, istri saya, jadi kebalik. Pas pohon jatuh kan jadi kebalik, jadi posisinya istri, saya di tengah, Apuy di belakang. Nah, ini orangnya ada di sini sebelah kanan nih. Jadi pas waktu itu Puy kan ya, jadi pas kita lagi jalan jarak berapa meter ke belakang langsung kan dahan pohon. Ya jatuh itu. Kita kan lihat dulu kan si pohon itu nggak namanya yang Nggak oke lah roboh, kalau nggak. kita misalkan bilang pohonnya lapuk kan roboh tebak angin langsung jatuh, tapi kan ini masih seger buger Ki. Si Asli dahan pohonnya itu masih bagus masih gitu. bagus. Bagus. Kasarnya itu kalau kita gergaji butuh waktu lah, soalnya gede hampir 2 paha itu. Tiba-tiba kita udah lewat jarak 5 meter lah, gak jauh bro, posisi kebalik, siapa jadi paling belakang. Harusnya kan saya paling belakang, dia paling depan. Itu mau nyampe ke pos 1 ya pas
bagian-bagian makam Posyandu, iya. Bagian-bagian dekat-dekat ke makam dekat-dekat yang makam yang awal. awal. Nah, di situ udah Tadi situ gak lama dari situ pohon tumbang. Gak lama terjadilah di situ. Uni. Ya, Pak Uni Kemasukan lagi. kerasukan lagi. Nah, yang kalau yang Kang Apuy rasain pas posisi berpindah tadi itu sebenarnya kayak gimana tuh? Nyadar gak kalau posisinya Ya, berpindah? kalau itu mah gak sadar sih. Pas udah pulang baru diobrolin ternyata ada yang aneh di situ. Iya. Kan dari awal kan dari cerita part 1 kan saya bilang kan pertama bilang kan poy kita jalan duluan kan. Disuruh dia paling depan. Istri sama saya kan. Nah, pas kejadian itu emang mungkin di situ kita lagi panik kan. Nggak bisa apa namanya? Lihatlah posisi kita gimana kan. Nah, sudah di rumah sudah beres semuanya. Barulah kita ngobrol berdua. Nah, kok iya posisi kita kok jadi kebalik kan. Kita nggak sadar. Nah, di situ juga kan kita nyampe pos 1 ya. Pos 1 di situ posisi kan udah kejadi lagi. Kita langsung dijemput pakai motor ya. Pakai motor kita utamain dulu yang kemasukan lah kasarnya. Langsung berangkat. Nah, saya itu berangkat langsung duluan, berangkat sama istri, dengar di belakang si Apu ini backup si Puni. Nah, kalau si Inji ini backup Resa. Jadi kan kalau dari sudut pandang saya mungkin saya cuman dari pos 1 doang. Nah, di belakang masih ada cerita kayak si Apu kan barusan si Puni jadi lagi, tapi nggak tahu kalau si Resa kayak gimana kan jadi atau enggak. Oh, kalau Amang sama Kang Pauji ini ternyata posisinya berbeda. Berbeda jauh. Duluan Beda. siapa? Saya paling depan, Apuy di tengah posisinya. Soalnya kan dari pos 2 kita mau turun, emang di posisi itu si Resa sama si Poni ya alhamdulillah udah aman kan, masih aman. Kalau istri kan emang udah jadi lagi kan, udah masuk. Nah, di situ saya langsung berangkatlah ke base camp. Nah, Merinding ya? kita langsung OTW ke base camp pakai ojek malahan kan biar cepet, nggak apa namanya, biar nggak kesorean lah apalagi kemalaman. Nah, mungkin kalau untuk cerita di belakang Apuy bisa jelasin. Nah, kejadian saya sudah berangkat pakai ojek, Apuy ya Manji bisa lah ceritain tambahan. Nah, posisi di situ gimana pas saya udah OTW ke bawah kan ke base camp. Nah, di situ gimana Ji, si Esa mungkin atau si Po Uni? Kalau si Resa itu gak apa-apa sih, normal biasa pulang. Nggak ada kerasukan lagi. Gak ada, dari atas sampai bawah Resa sadar, cuma Po Uni doang. Pokoknya pas waktu itu pas si Mang Mamet udah turun, Bang Mamet udah turun, Ya Po Uni katanya itu jadi si di pos Poni 1 melihat sosok gak tahu apa itu, kayak nutur ngikutin ya. Nah, soalnya kan dari pos 1 yang saya bilang dari part pertama kan saya sudah nyampe pos 1. Emang saya dengar kan ada teriakan, cuman teriakannya itu nggak tahu dari si Poni atau Resa. Ternyata kan yang sebenarnya dari si Poni. Kalau nggak salah sih, kalau nggak salah di situ si Poni sempat pingsan kan? Pingsan dulu. Nah, ya udahlah, singkat cerita kita udah apa namanya evakuasi ke rumah RW kalau nggak salah ya. Di situ kita ke rumah RW. Ya kan kalau bisa kan kita ngobrol lah sama sesepuh di sana. Kalau bisa kita udahlah stop sampai di sini kasarnya kan, jangan sampai ngikut ke rumah. Ya kata dia ya udah bawa sini katanya kan, bawa sini yang kemarin kerasukan. Saya pertama bawa istri dulu. Alhamdulillah istri dapat lah, nggak lama kan dapat. Terus saya balik ke anak-anak kan nunggu di base camp ya kalau nggak salah, nunggu di base camp. Saya bilang sama anak-anak, ayo kita beresin dulu di sini biar nggak ngikutlah anak yang 2 itu. Pertama si Resa yang kalau nggak salah, si Resa dulu pertama, si Resa baru masuk pintu udah baru masuk pintu ke pingsan atau kemasukan lagi? Pingsan, awalnya pingsan, kita sangka pingsan. Nah, kita mau bopong masuk ke dalam, jadi dia langsung teriak lagi. Tetap teriaknya kayak gitu. Aing budak mau lebih ke rek di bawah, aing resep ke budak. Tetap dia teriaknya kayak gitu. Berkali-kali tuh kayak gitu terus.
Nanti ya paling ngeri itu pas bagian simpo. Si Reza di situ udah jadi kan, masih kita kasarnya sama si sesepuh di sana kan, ada Pak Ustadz, ada Pak Haji, sambil diobatin kita panggil si Pak Uni, jadi langsung. Di situ yang istri saya sebelumnya udah mendingan ikut jadi lagi. Pokoknya 3 orang ini kumpul kayak gini, 3-tiganya langsung. Makanya dari pas kejadian itu istri langsung dinaikin di lantai atas, dia udah aman sama si Bu Haji. Nah kita yang di bawah yang capek ngurus yang 2 ini, soalnya yang 2 ini yang paling bandel katanya sih. Kalau yang ke istri itu mah yang kayak anak kecil gitu ya? Katanya kayak anak kecil. Kalau yang ke si Reza itu kayak orang tua ya, kayak nenek-nenek katanya. Cuman yang lebih ngeri yang masuk ke si Po Uni, katanya sih, ini katanya kan kita nggak bisa ngelihat, dia itu emang yang kalau dibilang ini yang pegangnya Gunung Sagara, bawahnya itu manusia, atasnya kepala babi. Rajanya Sagara. itu Kata orang setempat itu bilangnya gitu. bukan itu yang bicara, yang kerasukan. Bicara langsung. Oh dia bicara langsung. Iya. Asli. Terus nantilah kita ceritain pas di rumah juga, pas Mang Epe bilang emang sosoknya emang digambarkan emang seperti itu, bawahnya manusia, atasnya kepalanya babi. Ngeri. Tapi di situ juga kita agak ngeri Ki. Pas kita ini pas ingat aja, pas malahan dibecandain kan si Esa, daripada kan saya bilang daripada bawa dia kan, dia mau dikawinin kata saya kan, dia bilang teu paduli aing mah, ku aing budak ieu mau dilesotkeun nya, dak dibawa ku aing mah. Malahan saya daripada bawa dia, saya tunjuk anak-anak itu aja tuh, saya bilang pemuda, anak-anak langsung pada kabur kan. Padahal itu ya kita sambil bercanda lah, udah bilang gitu sampai kita nelpon orang yang di kampung, kakak sama paman saya kan datang, dia juga ikut ngobatin, tetap nggak dapat. Malahan saya bacain, udah tukerin aja sama ale-ale beku kata saya kan. Dia malah ngeludah, berapa kali mau saya diludahin sama dia. Nah di situ juga, nah dia saksinya, sepuh ini kan ya masuk keluar gitu. Paling susah itu dikeluarin si Oni. Ngeri. Tapi posisinya di situ udah ada orang yang paham masalah yang kayak gitu. Iya. Udah berusaha dikeluarin, Iya. masuk lagi. Udah keluar, masuk Masuk lagi, lagi. keluar, masuk lagi. Paling lama jarak 5 menit, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Di situ berapa jam sih? Udah lumayan agak lama ya. Di rumah Pak RW itu. Lumayan. Lama. Pokoknya intinya sampai kita ngambil kesimpulan, bukannya kita ngeremehin ya warga atau sesepuh kampung itu, sampai saya ngambil kesimpulan sama anak-anak, udahlah kita bawa aja pulang. Karena ngerasa apa yang udah dilakuin juga udah Udah maksimal semaksimal, cuman gitu kan. belum sesuai yang kita harapin kan. Udah kita bawa pulang, toh itu juga mau masuk malam kan. Berarti Udah. Amang dan teman-teman udah berani ngambil resiko dengan catatan ketika diambil ke rumah kemungkinan mereka yang masuk tuh bakal ngikut juga ke Iya. sana. Kita udah berembuk, kasarnya kalau bahasa Sunda, udah kita bawa aja, bawa balik ujung jurigna kagok. Sampai ada bilang bukannya kita aral kan, cuman kita lihat hari sudah mulai gelap kan, Karena juga posisi mungkinnya yang Nah. udah mulai capek segala macam. kondisi udah mulai drop. Di situ oke lah, saya bilang langsung anak-anak kita sewa pick up aja, kita sewa pick up, carry barang-barang kita naikin ke pick up. Malah cerita aja di pick up SPU nih Reza malah di mobil jadi kan, Di mobil di jadi. mobil jadi posisi si PU ini di depan, mobil saya belakang. Pas dilihat kan namanya juga pick up, kelihatan anak-anak itu lagi pegangin Reza, udah mulai berontak. Nah ini dia yang peganginnya, bisa diceritain pas di mobil kayak gimana aja. Pas di mobil mah. Ini tuh bawa motor, Ayo di mobil, Mang Dede. si Amang. Oh yang megang tuh, yang ada di mobil. Jadi Bang Fauji waktu itu bawa motor. Bawa motor. Kita kan kesana emang pakai motor boncengan.
Pas pulang sewa pick up. Mm-mm. Ternyata di pick up kemasukan. Yang saya lihat, saya dengar kan posisi emang agak dekat kan, jalanan juga agak macet. Amang sendiri di motor. Di motor, Oh. tepat di belakang mobil yang pick up itu. Cuman udah kelihatan dia berontak sambil tetap teriak, aing mau dibikin, yak dituturkeun ka mana oge ieu budak. Dia masih bilangnya tetap kayak gitu. Sampai singkat cerita kita nyampe lah di rumah kan. Nah di sini agak lumayan juga sebenarnya. Itu mereka masuk ke satu rumah dulu apa ke rumah masing-masing? Kita bawa pulang dulu, kita bawa pulang ke tempat kita lah. Kita bawa pulang ke tempat kita. Pengennya sih pas kita bubar, mereka bubar itu udahlah cukup sampai di sini kan, nggak ada embel-embel ke belakang ya kan. Tapi ya itu dia Ki, Gak tahu kasarnya kenapa kalau dibilang kerasukan lagi tak. sampai sekarang jarak waktu udah 2 tahun masih ada aja kalau pengen diceritain. Cuman kita Sampai sekarang. udahlah kita obrolin dulu yang kejadian di situ. Kita disambut satu kampung pas pulang itu, kita kayak orang gimana gitu. Orang-orang itu udah pada berjejer di jalan itu pas kita mau masuk rumah. Karena udah pada tahu juga informasinya. Mungkin aneh, mungkin kasarnya kan ini bukan pendakian pertama kita juga, kok bisa nyampe kejadian seperti ini kan. Sedangkan anak-anak ya yang kemarin rombongan alhamdulillah di segi sosial kita aktif kan, di masyarakat kita juga alhamdulillah, mungkin masyarakat juga ini. Nah pas kita bawa pulang pertama ke rumah Mang Dede, 3 langsung masuk di sana juga. Sebenarnya jadi lagi. Tapi Kang Pauji sama Kang Apuy juga masih satu rumah di situ posisinya. Masih Pertama ya. Pertama iya pertama. masih nyatu di situ. Yang Kang Pauji nih kira-kira waktu posisi di situ yang dirasain apa? Dirasain yang paling diingat mungkin ya, yang paling diingat Pouni, kata-katanya. Apa tuh? Kalau bahasa Sundanya sia teu sopan cenah kadarieu. Apal cenah rombongan maneh teh 16 urang cenah bejar ka batur ulah ka tempat aing. Bisi sia ku ini para rehat. Itu yang masuk ke Pauni ngomong Iya. kayak gitu. Sering dia bilang, malah nantilah di akhir-akhir ada, bisa dibilang ada ancaman sih buat kita. Nah di situ kan mungkin kita udah capek, kita balik lagi ingat sama kejadian semalam. Udah kita bagi 3, jadi 3 orang ini yang kemasukan kita simpan di tiga rumah. Jadi mungkin nantilah pas Ji kan backup Resa di rumah Biati kalau nggak salah ya, si Apuy di rumah Mang Dede, saya kan di rumah orang tua. Mungkin Ji bisa ceritain pas lagi di rumah Biati kondisi si Resa itu berontak atau gimana, kan di situ saya udah nggak tahu kan kejadiannya gimana. Jadi mumpung mereka ada di sini, nah pas kejadian di rumah itu bisa 3 versi kan. Misalkan Ji di backup Resa, Apuy di backup di Poni, nanti saya cerita pas saya lagi di rumah. Bisa dari Kang Apuy dulu mungkin. Pas waktu itu posisinya Kang Apuy di rumah siapa? Mang Dede, Mang Dede. Nah, nge-backup siapa? Pouni. Nge-backupnya Pak Uni. Kira-kira yang Mang Apuy sendiri tahu di lokasi itu kejadian apa lagi tuh? Ya kejadian itu kerasukan gak keluar-keluar, Paling susah dikeluarin paling susah dikeluarin. Dan Pouni itu paling susah. lama lah, Ya, itu kebilang pun lama, udah di rumah tuh kayak gitu lagi, keluar masuk keluar keluar masuk. masuk. Ada pesan yang disampaikan lagi nggak pas posisi kemasukan di sana? Ada Apa tuh? nya lawan bahasa Sunda nama maneh cenah balegug sampai nyebut goblok gitulah. Pokona mah awas lamun ka dieu deui maneh dicirian, lamun ka dieu deui nya kitu teh Oh itu posisinya pas ada di sambil Pouni. menatap gitu. Cuman Sambil dia melotot merem, ke semua. enggak ke Apoy doang kan Ke gini Apoy doang. bertatap, cuman dia agak itu
posisi kan dibagi 3 itu Ki. Jadi belum kumpul. Di situ Mang Apuy ada yang nemenin lagi nggak? Ada di sini Mang Pepen gitu. PP. Tapi natapnya itu cuma ke Mang Apuy aja. Iya, sambil merem metapnya. Pas posisi di situ, Mang Apuy sendiri ngerasa ngelakuin kesalahan nggak sih selama melakukan pendakian itu? Kesalahan ya, mungkin kesalahan ada yang Dari kata-katanya Poni dia bilang ya Sia tesaropan cenah ka tempat aing cenah. Teu punten-punten acan. mungkin di situ kesalahannya. Iya, tapi secara pas pendakian 16 orang itu sebenarnya nggak Kita- ngelakuin kita- apa-apa. Kita agak sadar kalau di pos 1 itu ada makam. Oh, kita- Jalan enjoy biasa aja, kita ngobrol. Tahunya di samping ada makam. ya Mungkin di situ punten-punten agak- gitunya di dia. Iya, keganggu mungkin. Mungkin. Ya, yang kemarin Mang Mamet ceritain ya di awal tuh ternyata ada makam yang baru nyadar kalau ternyata Iya. ada makam di situ. Kalau dari Kang Fauzi sendiri di rumahnya Bu Yeti tadi kalau nggak salah, Berarti Iya, Yeti nge-backup Teh Resa ya. Iya. Itu kira-kira di mana tuh? Ya. Kalau Resa itu yang masuknya bandel. Bandel. Bandelnya kayak gimana? Berulah kayak yang masuk ke Ya. istrinya Kang Mamet. Terus berkata cenah. Pokoknya mah aing rek mau budak ieu cenah. Awas ya, cenah tong nyekelan wae sampai gini. Ngeludahin. Itu kelihatan banget tenaganya juga bukan Iya. tenaga Resa itu. beda Ki. Sama- Pegang 3 orang masih aja berontak lepas. Gila, ngeri banget ya. Karena kasarnya yang masuk ini 3-3-nya emang beda sosoknya kan. Yang paling berontak bisa dibilang emang Resa, cuman yang paling gede tenaganya itu emang posisi di Sepuni. Kalau istri kan kasarnya dari awal juga emang dia nggak keluar, kasarnya kan nggak keluar, terus nempel terus masuk, cuman dia nggak berontak, cuman nangis. Posisi di rumah juga dia tetap kayak di awal kan, nangis kayak gitu. Kan posisi itu kan kita dibagi 3 rumah, nggak tahu lah, saya juga di situ sempet blank juga mungkin karena kurang tidur, udah agak capek juga kan, sempet blank. Tapi alhamdulillah Iya. istri yang pertama dapat, istri yang pertama keluar itu. Kang Mamet juga hampir-hampiran kan. Hampir-hampiran Hampir-hampiran Kerasukan. iya. kerasukan. Udah setengah-setengah digebragan. Diem terus gitu. Iya. Banyak bengongnya Di kali. sadaran terus. Karena mungkin posisi udah drop juga ya. Udah drop nge-backup kesana kesini gitu. Capek. Ikut merinding backup. Tapi Mang Mamet sendiri gak ngerasain tuh. Enggak, cuman sempet blank ya. Saya rasa itu cuman di fisik lah, mungkin fisik udah lemah kan. Kita kurang tidur dari awal sampai akhir. Emang yang sempet cuman keluar itu kayak muntah biasa lah. Kayak muntah kuning kan, cuman nggak tahu, cuman katanya, baru katanya kan dengan tanda kutip. Saya juga belum tahu nih pasti bener atau enggak. Di posisi itu kayak bilang barusan sama Senji, katanya saya mau kemasukan. Kata si Abah, dia bilang posisi kan di depan, ini istri, ini saya kan. Katanya sih pas keluar dari depan istri mau masuk lagi ke belakang, nggak langsung ke istri, saya dulu yang kena. Oh. Itu jadi kan saya nggak tahu, cuman kalau sampai nggak sadar perasaan sempet blank cuman beberapa detik lah, sampai akhirnya di sini tuh berat, belakang emang agak panas, muntah. Tapi alhamdulillah saya mau nyamperin lagi ke Sepuni, soalnya si Resa udah aman kan ya di posisi itu. Kalau iya, oh ini paling susah dikeluarin. Ini paling susah, paling terakhir kita Terakhir. nyamperin dia itu. Nah, kata-kata yang terakhir yang agak lumayan itu Kayak gimana Mang? pokoknya mas aing apal sia ka dieu teh 16 urang, awewe 5, lelaki 11. Wani nijekeun deui suku, wani ka dieu deui cirian. Aing cenah eta nu 2 di Cirian teu beunang-beunang cenah. Hese. Hese.
Ada kan Kang Yang dua yang dua itu. orang yang Si yang Rizky, aman ya. si Rizky sama si Nenden yang diincar Itu lagi dari diincar. awal. Maksudnya nggak kena tuh gimana? Iya, kena Susah. susah katanya. Oh, Jadi si pembicaraan si makhluk itu yang di si Poungi 5 orang kan ceweknya, 3 udah kena. Nah yang 2 ini yang susah. susah. Tapi Itu juga cewek 2 tuh. cewek Iya. yang pertama saya bilang, justru yang pertama itu si Nenden itu dibilang pendakian pertama lah. Lama Tapi paling susah Paling dimasukin. susah katanya. Dia itu sampai bilang dari atas sampai ke rumah ke bawah, dia itu sambil bilang nu dua ieu ku aing diincer nepi ka mana oge tapi hese. Dia sambil bilang gitu. Agak ngeri ya, saya bilang kok mau diambil semuanya kan. Padahal yang 3 ini juga kita udah kerepotan bener asli dah. Oh, ngincernya emang ke cewek-cewek semua. Ya rencananya dia mau, tapi nah saya part 1 belum bilang kan, di pos 3 kakaknya dia ini udah agak bengong malahan. Kakaknya yang mana? Ada si Doni. ada kekasih. Oh, Jadi, cowok tuh. sebenarnya di rombongan kita ini Emang teman kondisinya lagi kurang fit sehat gitu ya. sama si I Sama si kalau I, nggak sama salah, lagi agak kurang kurang fit. enak badan. Cuman kan kita biasa emang kasarnya abring-abringan lah. Bareng-barengan berangkat kalau pada ada waktu. Kita bukan komunitas, kita cuman anak-anak kampung kasarnya yang sehobi kan. Nah di pos 3 itu yang part 1 saya bilang kan, yang pas saya teriak men turun, Doni kan nggak turun, Doni di atas sama si Upri kalau nggak salah, sama si Upri sama dia nih, dia juga nggak turun. Yang turun cuman siapa ya, emang posisi di bawah, yang turun si Gomen kan. Pas saya naik ke pos 3, Don udah kayak gini, natap ke sudut salah satu yang pertama saya bilang di belakang ada makam, di sana natap, waduh kacau ya. Bayangin aja posisi cewek udah masuk, kita udah kerepotan, gimana kalau cowok kan? Biasanya kan tenaganya juga beda. Tapi nggak sempat kemasukan. Enggak, Cuman dia bengong doang gitu. cuman udah matanya udah Hampir lah ya. bisa dibilang Mungkin kecapean lah. kecapean, mungkin shock, bisa jadi panik. Cuman yang kita takutin itu pas ditanya sama si Dudun kalau nggak salah, yang suruh ngelipet matras sama si Upri kan, jadi 3 orang itu yang ngurus-ngurus peralatan. Di situ juga hampir-hampiran kacau kalau benar dia yang masuk. Tapi tadi Mong, kalau misalkan Among bilang kejadian itu terjadi sampai saat ini, Bisa kemungkinan itu tuh masuk ketiga-tiganya, masih mengganggu ketiga-tiganya, atau hanya salah satu, sama yang lain. bahkan semua enggak? Contoh gini lah Ki, kita singkat cerita lah, kasarnya kan di posisi yang di rumah ya, kita singkat udah tadi kita ceritain, kita anggap clear lah, udah anggap beres. Sekitar jam 10 malam malam kita masak dulu, kita makan sebelum kita anterin si Resa ke Kadungora. Dia juga diantar 2 motor sama 4 orang, nggak cuman dia aja, anterin 4 orang. Kita pulang, kita udah anggap beres, dan ternyata masih ada buntutnya bosku. Bentar Mang, sebelum dilanjut ke itu, ngopi dulu ya. Kayaknya sudah mulai merinding ini saya. Cok Mang, kopi lah Mang. Dan kopi hidung ya, kopi. Kang, dah Mang mata ngopi. Gede. Si herang lah. Jadi malah ada buntut, nak. Seperti apa tuh buntutnya maksudnya? Kasarnya gini yang saya alamin, soalnya sampai sekarang kejadian itu udah beberapa tahun ke belakang, tiap kita ngumpul pasti kita seling ngobrol kejadian itu. Dan ternyata kayak gini, katanya si Apoy juga udah posisi di rumah, dia tuh kayak kebayangan, kayak yang dengar bisikan kan. Kalau saya pribadi terus terang pas kejadian 2 hari selepas hal itu, kalau nggak salah malam Rabu apa malam Selasa, pas lagi tidur kurang lebih 2:30 subuh kebangun, itu kayak disebut mimpi, kayak nyata, disebut nyata, emang posisi lagi di rumah, Lagi tidur. cuman jam 2:30 gitu. Dan di mimpi itu jadi seolah
si sosok anak kecil itu kasarnya minta digendong dibawa pulang ke ujung gunung. ya yang dari dicerit aduh bentar Saya juga merinding nih. katanya tuh dia tetap maki sia dia aing dibawa kemana teu hayang nyaho anterkeun aing ka ujung bongan si aing dibawa balik dari part 1 di posisi bagian pos 2 kan dia sempat bilang aing rek dibawa ke mana. Nah dari impian itu dia masih tetap bilang itu anterkeun aing ka ujung aing nah dibawa balik. Karena kalau nggak salah si anak kecil itu dari pas pendakian pun dia sangat semangat banget buat ke puncak. Nah di awal juga dia emang bilangnya tetap aing hayang ka ujung anterkeun aing ka ujung, sedangkan di ujung itu ujung mana. Nah itu saya bingung. Jam 3 bangun, setengah 3 kalau misalnya bangun, beberapa hari ada soal kayak bukan bisikan kayak di telinga kanan, ini tuh cobaan. Jadi seolah kita di sini posisi udah diancam gitu. Kita posisi diancam, tapi buat saya pribadi disuruh naik lagi, malah kita jadi guyonan kalau sekarang. Naik sagara sok sia ti heula aing make heulaanan sampai kayak gitu kan. Nah si Apoy kan. Nah ini orangnya ada, dia juga pernah cerita katanya dia kayak kalau bahasa Sunda ngabeungetan kan, dengar-dengar kata ayah bisikan, nah, dia bisa langsung ceritain lah. Gimana Mungkin ini tuh Mang Apoy? di luar cerita pendakian, ini ke buntutnya bisa dibilang kan Ya buntutnya. ini kan udah di rumah ya. Kebanyakan kan cerita-cerita mistis itu sampai base camp selesai biasanya. Yang saya anehkan itu kenapa bisa sampai terjadi ke rumah masing-masing dan bahkan sampai saat ini gitu. Iya. Jangan-jangan saat ini Bisa janganlah. kan makanya dari awal dari tadi kan saya nonton hadiran atau undang kan si narasumber yang cewek. Terus terang saya belum berani. Resikonya itu. Takut lah, kita juga manusia kan, takutnya ntar di sini Allahu alam kan, syukur-syukur nggak jadi, takutnya soalnya emang agak lumayan. Dari situ juga kita break berapa bulan ya, malahan sampai sekarang udah beberapa tahun ada yang bener-bener vakum Ke gunung. dia bener-bener bilang kapok asli. Kita Malah dia orang dua ini nih udah berapa bulan bukanan minggu lagi, berapa Hampir bulan setahun lah. hampir kita- setahun gak naik Iya. gunung. kita Hampir setahun. Meskipun bukan ke Gunung Sagara, gak pernah lagi. Paling Paling dekat dekat Kemah Paling- Karacek paling. Camcer gitu paling. Tetap jaga-jaga siaga. emang di Karacak juga kan waktu itu si Esa udah hampir-hampiran. Jadi kayaknya mungkin, tapi dengar juga sama si Abah kalau ke si Esa kan bisa dibilang dari obrolan pertama ku aing budak jadi tuturkeun mungkin kan, soalnya di Karacak Palai dia udah hampir-hampiran kan. Hampir masukan lagi. Nah, kalau saya bukan nyoba sih, kebetulan sama anak-anak Banyu Resmi naiklah ke Cikuray kan, 12:30 jadi lagi kayak gitu kan, istri nangis kayak anak kecil. Itu padahal udah jarak hampir 6 bulan dari kejadian itu, udah masuk di 2020 kalau nggak salah. Ini dia juga bisa diceritain aja Puy gimana ngerasain diteror ya. Ini sih obrolin secara pribadi lah. Nah, kira-kira gimana nih Mang Apuy? Yang Mang Apuy sendiri alamin ketika tadi Mang Momet digangguin di rumahnya. Mang Apuy sendiri gimana nih? Ya sama sih, kalau digangguin pulang dari rumah Mang Dede tidur, bangun jam 11 ya gitu, kebayang-bayang. Itu jam 11 siang. Bukan 11 malam. Bangun. Bangun. Dari situ tidur lagi. Pas jam 7 pagi tidur sebentar. Kayak itu Ada di depan mata gitu. ada di depan mata, katanya cenah awas cenah maneh tong sekali-kali deui ka gunung ieu. Ada ancaman lagi. Ada itu
kayak sadar, langsung kebangun. Tapi bisa ngegambarin nggak yang Ya Mang kalau Apuy lihat? yang gambarin ya itu Mungkin mata bentuknya atau gimana? mata si Pouni bolot teh Yang melotot. melotot tapi serem ternyata. Oh, yang ada di depan Mang Apuy itu malah Iya, sosok wajahnya Pouni, cuma dengan tatapan yang melotot. serem sampai bangun pagi-pagi ngimpi kayak gitu lah. Kalau Kang Fauji sendiri sempat didatangin kayak gini nggak kayak Mang Apuy? Kalau didatangin sih enggak, cuman trauma aja ya. Masih trauma gitu? Masih gak berani keluar malam. Sampai saat ini? Kalau saat ini nggak Udah sih, mulai iya. ini mungkin ya. Cuman waktu itu Waktu nggak awal-awal berani. nggak berani. Tidur juga kumpul nggak berani sendirian. Trauma banget. Tapi kalau mungkin dari teman-teman yang lain nih, kalau misalkan setelah pendakian itu selesai dan yang di rumah selesai, kan mungkin pernah lah ngumpul lagi bareng. Kira-kira ada nggak teman-teman yang lain yang ternyata mengalami hal yang sama, maksudnya didatengin juga di rumah masing-masingnya? Kebanyakan sih di Kebanyakan mimpi. di mimpi. Di mimpi. Ya mungkin itu karena kena mental lah, mungkin kebayang terus. Jadi kan bukan ini, cuman kata si Apoy barusan masih ada nada ancaman soalnya. Nada ancaman dengan catatan anak-anak ini kalau kesana kasarnya pulang tinggal nama kan. Oke, itu dari pengalaman Kang Mamet dan teman-teman yang lain, Kang Apuy juga Kang Fauji ya, yang ternyata serem banget ini Mang. Kira-kira nih menurut akang-akang semuanya, ada pesan gak nih buat teman-teman yang lain yang mungkin gak hanya ke Sagara atau ke gunung yang lain juga yang ingin melakukan pendakian, bila mana terjadi hal seperti ini, kira-kira harus gimana sih? Apoy. Ya intinya mah kalau mau ke gunung jangan lupa baca bismillah, sopan, dan harus ingat sama Tuhan yang menciptakan alam Oke, dan semesta. dari Kang Fauji mungkin? Mungkin pesan dari saya, ya jangan lupa baca doa dulu sebelum berangkat, jaga sopan santun. Mungkin itu kan, jaga sopan santun. Oke, dari Kang Mamet sendiri nih. Ya mungkin kalau untuk secara agama mereka berdua udah bilang, saya secara rombongan aja. Yang pertama ini di sini kita diuji kan secara rombongan. Pas kita dapat ujian di gunung, bener kata orang kan, kebanyakan kalau di gunung itu kelihatan sifat asli. Sebetulnya kemarin juga ada sih beberapa orang yang mentingin pribadi. Nah, yang saya tegaskan di sini, kalau kalian berangkat bersama, pulang juga harus bersama lah. Soalnya kita ini kasarnya tim kan kalau di gunung. Kalau kalian mau sendiri, mau kasarnya mau mentingin dari situ, udah solo hiking aja, jangan ajak teman kan. Giliran teman susah, pada ditinggalin. Giliran senang barengan. Kemarin juga sebetulnya ada, cuman gak enak lah kalau disebutin, namanya juga orang, tiap rombongan pasti ada. Intinya itu aja, jaga aja lah tetap kebersamaan, mau manis mau pahit gimana kita naik bersama, pulang juga harus bareng sampai ke rumah. Mungkin itu aja sih. Oke. Satu lagi nih Kang, katanya di balik cerita mistis yang menurut saya ya ini benar-benar serem banget, bahkan lebih serem daripada yang pernah saya alami. Katanya ada cerita bahagianya juga nih dalam cerita ini. Ada bahagianya, ada Bisa lucunya, ada. diceritain gak Bang? Coba. Nah, kita cerita di lucunya aja lah. Wakilan gitu. Okilan deh. Nah, pas kejadian lucu Ki. Di part 1 saya kan ngecerita ya. Di part 1 nggak cerita. Itu di pas kejadian awal istri sama si Pouni pertama kesurupan, ada sosok ya.
yang namanya si Dudun. Itu teman juga tuh. Teman si bungsu, dia itu paling kecil. waktu itu, dia kelas 2 SMA, kelas 1 SMA. Masih Pokoknya dia sekolah. paling bungsu lah. Dia itu mungkin karena panik ya, yang lain lagi mungkin sebisa-bisanya lah baca doa. Dia malah searching di Google. Searching surat Yasin. Asli. Dia nggak hafal kan. Posisi di situ kita kan lagi panik, nggak ketawa, nggak ingat. Nah, udah diceritain di rumah, dia kasarnya ngobrol, aing teh cenah searching di Google cenah teu apal. Pas di screenshot anjing kapotong cenah gitu. Itu yang pertama, dia itu kejadian lucu. Cuman dari kejadian ini kita dapat keluarga baru, alhamdulillah. Kita dapat keluarga baru. Yang pertama itu di Bang Beko yang baru menikah. Nah, alhamdulillah sekarang malahan kita dianggap dapat keluarga baru, dia lagi ngisi kan. Bang Beko nikah sama Sama Nenden yang Sama pertama Nenden yang naik baru gunung pertama naik itu. gunung. Dia pertama ketemu dua-duanya itu. di situ. Tapi alhamdulillah mereka sampai rumah tangga, sekarang udah nikah, udah hamil. Nah, sebentar lagi dia nih yang nyusul. Ini juga sebentar lagi mau nikah. Wah, sama yang Sama si Resa. Idih. Dia itu dari backup di gunung, Berawal dari jadi di backup, backup untuk kehidupan yang selanjutnya. Mantap. Asik, dengan ikatan pernikahan. Berakhir di puncak pelaminan. Nah, Wih, mantap. puncak sagara mereka. Pantesan nggak mau naik gunung lagi ya. Dia Udah mau naik dapet gunung puncak kembar. pelaminan. Iyalah. Oke, jadi terima kasih banyak nih buat akang-akang semua yang sudah bercerita dengan tujuan memberikan pembelajaran juga ya buat diri kita masing-masing dan buat teman-teman yang lain. Jadi mudah-mudahan cerita ini banyak ilmunya buat teman-teman yang lain ya. So, thank you banget Kang Apuy, Kang Mamet, Yuk. thank you banget Kang Fauji ya. Kita nanti bakalan bertemu lagi di lain kesempatan, mungkin di podcastnya ya. Nanti saya juga penasaran nih ngewawancara Kang Fauji yang mau menikah sama teman-teman pendakinya yang juga ngalamin hal mistis kayak gini. Insya Allah nanti bakalan kita podcast kan ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.